Hey, sexy. Should we run away? Yeah, come on then, take me for lunch. Or, Tessa, you're not having it there. Stop looking at me like that. I'm going to have a baby in the week. Film ini berjudul The Constant Gardener, sebuah film yang premisnya bakal bikin kita sadar kalau dunia pemerintahan negara jauh lebih kejam dari apa yang pernah kita bayangin. Sebuah konspirasi yang mengerikan tentang kemiskinan yang dimanfaatkan untuk lahan cuan oleh para manusia-manusia elit di dalam kekuasaan. Di awal film kita diperkenalkan dengan Justin Quayle, seorang diplomat Inggris yang bertugas di negara Kenya. Di sana Justin sedang menghadiri sebuah konversi pers. Ia berdiri di podium, berbicara tentang sebuah masalah politik rumit yang sedang terjadi. Selang beberapa menit, tiba-tiba seorang perempuan bernama Tessa berdiri dan menanyakan beberapa hal. Diketahui Tessa merupakan seorang aktivis muda yang idealis, punya semangat besar untuk membantu orang-orang miskin di Kenya, dan dia juga sering menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan perusahaan farmasi besar yang terduga melakukan uji coba obat ilegal. Di sana Tessa mempertanyakan mengapa pemerintah Inggris tidak mengambil tindakan lebih tegas terkait isu-isu HAM dan juga ketidakadilan yang terjadi di Kenya. Pertanyaan itu membuat Justin terdiam dan Justin hanya mengatakan bahwa bukan wewenangnya untuk menjawab pertanyaan itu. Diplomatic to politely take part in Vietnam. I can't speak for Sir Bernard. Oh, I thought that's why you were here. Ouch. Setelah konversi pers selesai, Justin menghampiri Tessa. Nampak Justin yang terlihat kagum dengan keberanian dan semangat Tessa. Dan di sana, dari tatapan mata mereka, terlihat ada ketertarikan yang bersemi di antara keduanya. Setelah itu singkat cerita waktu dan bulan berlalu. Mereka pun menikah dan memutuskan untuk pindah ke Kenya. Justin melanjutkan pekerjaannya sebagai diplomat dan Tessa lebih aktif dalam kegiatannya sebagai seorang aktivis. Ia turut membantu kemiskinan, juga masalah penyakit-penyakit yang terus berlangsung di Kenya. Bahkan sebagai aktivis, Tessa nekat melakukan investigasi pada perusahaan KHN asal negaranya sendiri karena Tessa berpikir bahwa tujuan negaranya mengirimkan obat-obatan ke negara Kenya bukan berniatan ingin membantu. Tapi Tessa percaya bahwa KHN sengaja mengirim obatnya hanya untuk menguji obat TBC yang tidak aman pada populasi miskin di Kenya. Dalam perjalanan menyelidiki konspirasi itu, Tessa ditemani oleh seorang dokter kulit hitam yang bernama Arnold. Arnold juga merupakan seorang aktivis dengan tujuan yang sama. Mereka berdua bekerja sebagai relawan di sana dan sedikit demi sedikit mengumpulkan bukti-bukti uji coba obat ilegal dari negara Inggris. Tapi dalam perjalanan investigasi mereka berdua, tak selang lama saat Justin berada di rumah dan membuka laptop milik Tessa, Justin menemukan pesan email yang nampaknya berbau-bau rahasia perselingkuhan antara istrinya dan Arnold. Email itu datang dari teman Tessa yang menanyakan ngapain aja Arnold dan Tessa pas malam minggu di hotel Nairobi. Apakah suamimu tahu? Di sana Justin pun bersikap tenang, pura-pura nggak ngeliat dan memilih diem untuk sementara karena itu masih hanya sekedar dugaan. Setelah melihat itu, Justin dan Tessa menghadiri acara kumpulan para pejabat dan relawan. Di sana memang nampak si Tessa cukup akrab dengan si Arnold. Tak hanya itu, di keesokannya saat Justin berada di tukang bunga yang kebetulan bersama kerabatnya yang bernama Sony, di sana Sony juga menggoda Tessa dan mengatakan dia cantik dan anehnya Tessa meresponnya dengan baik. Dan tentu kita belum dikasih tahu ada hubungan apa di antara Sony dan Tessa. Hey, sexy. Can I come and visit you and ask? Want to visit me in a hurry? Look fine. Sandy, I think you're a perv. Sandy, come on, Kabira women have their babies there. Should we run away? Yeah, come on then, take me for lunch. Selang beberapa hari kemudian, kita dibawa ke sebuah situasi di mana Tessa menghampiri kantor Sony. Diketahui Sony juga merupakan diplomat, sama seperti Justin, bahkan Sony juga sahabat baiknya. Di sana terlihat sebuah percakapan kotor yang dikatakan Tessa bahwa jika Sony bersedia membantu investigasi Tessa, Sony akan mendapatkan izin untuk menikmati serabi milik Tessa. Nampak si Tessa yang menjanjikan akan memberikan serabinya setelah dia pulang dari perjalanan ke Turkana, Kenya Selatan. Oh, he's just ranting.
Well, what was there then? It's serious. You know me well enough to know that I'm not going to take no for it. I'm supposed to keep an eye on you. What? I think you're beautiful. Do you? You can have me if you show me the letter. Are you serious? Yeah. Singkat cerita, kini Tessa dan Arnold melakukan perjalanan dengan sebuah pesawat menuju Kenya Selatan. Justin yang mengantar ke bandara pun terlihat jelas kayak ikhlas nggak ikhlas mengizinkan Tessa pergi bersama pria yang mungkin adalah selingkuhannya. Tapi di situ Justin mencoba tetap sabar dan tenang hingga saat dia di rumah keesokan harinya, tiba-tiba Sonny datang memberikan kabar duka. Sonny mengatakan bahwa Tessa telah meninggal. Tessa ditemukan tewas di dalam sebuah mobil di daerah terpencil pedalaman bersama Arnold. Semuanya runtuh seketika dan Justin nggak tahu harus berbuat apa. She didn't say anything about returning by road. Dangerous countries. What is it, Sandy? A white woman, southern end of Lake Turkana. Dead. It's not looking good. Good of you to tell me, Sandy. Singkatnya, kini Justin berada di rumah sakit untuk mengonfirmasi bahwa korban adalah istrinya. Di sana Justin juga mendapat info bahwa pelakunya tidak diketahui, bahkan Tessa sempat diperkosok-kosok sebelum akhirnya mobilnya dibakar. Gak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Justin. Di balik perselingkuhan yang mungkin terjadi, dia cukup bingung harus bersikap apa. Untuk sementara, dia hanya mencoba menerima keadaan. Setelah proses identifikasi dan otopsi jenazah, Justin pulang ke rumah. Tapi baru aja dia sampai ke rumah, banyak warga lokal di sana mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang baru saja masuk secara paksa dan mengambil beberapa barang-barang di rumahnya. Justin pun langsung masuk ke rumah dan cukup terkejut sekaligus merasa janggal. Kenapa yang hilang cuma alat-alat elektronik seperti laptop, flash disk, dan sejenisnya? Saat Justin mencoba membuka lemari, dia menemukan kotak milik Tessa yang kelihatannya nggak penting. Justin membukanya dan di dalam kotak itu terdapat sobekan kertas bekas bungkus obat bernama Dipraksa. Di baliknya juga ada tulisan alamat dan nama. Terus nggak hanya itu, dia juga menemukan surat dari sahabatnya sendiri yang bernama Sonny itu. Dan surat itu isinya adalah surat cinta penuh keromantisan yang intinya nyuruh Tessa berhati-hati atas dokumen-dokumen yang Sonny kasih. I love you. I love you. Di sini nih, Justin yakin ada sesuatu yang besar yang ada kaitannya dengan elit-elit pemerintahan. Ini bukan perampokan biasa. Orang-orang ini tidak mencari harta, tapi mereka seperti mencari bukti. Jelas sekali mereka mencari semua jejak investigasi milik Tessa. Sejak hari itu, Justin mulai melakukan perjalanan gilanya. Ia mulai melacak setiap jejak yang ditinggalkan Tessa, mulai mendatangi lokasi-lokasi di mana Tessa menjadi relawan. Justin mewawancarai beberapa anak-anak dan juga dokter-dokter dari pemerintahan untuk menggali informasi. Tapi belum banyak dapat informasi, ia malah ditangkap polisi dengan tuduhan yang dibuat-buat. Mereka mengeklaim bahwa Justin adalah seorang mata-mata asing yang mengganggu ketertiban jalannya pengobatan. He attended my wife's funeral, so I came to thank him. This man you've hired to kill them. I've not acquired a taste for Kenyan tea, I'm afraid. My name is Woodrow, acting head of mission for Her Majesty's. If you have any questions, ask them of him. Right. Beruntungnya tak lama kemudian Sonny datang dan menjamin Justin agar dibebaskan. Nah, di sana Justin mulai merasa semakin janggal dan sadar betul bahwa dia harus berhati-hati. Kini Justin pun melanjutkan penyelidikannya dengan memalsukan nama paspornya. Dengan identitas barunya, Justin memulai misinya. Ia tidak lagi peduli dengan aturan atau prosedur diplomatik. Ia hanya punya satu tujuan, membongkar semua kebusukan dan membalaskan dendam untuk Tessa. Langkah pertamanya dilakukan pergi ke Berlin. Di sana dia berhasil melacak seorang eksekutif KHN yang namanya ada di daftar itu. Eksekutif ini adalah salah satu otak di balik uji coba obat ilegal bernama Dipraksa. Justin menemuinya di sebuah kafe, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk terkait obat-obatan hanya untuk mengetahui respon. Setelah pria itu menjawab, dari respon dan bahasa tubuh pria itu, Justin sudah mendapatkan semua yang ia butuhkan, yaitu kesimpulan bahwa mereka memang membunuh Tessa. More challenging than dealing with Kenny Curtis. Yes, she wrote a report about it. About Kenny, into her diary, perhaps. What letter is that about? Tell you about the letter, or did you find it among her things? Undying love. Setelah pertemuan itu, Justin pergi ke London dan menemui sahabatnya yang bernama Ham.
Ham juga merupakan orang penting di pemerintahan yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi. Di sana Justin menyerahkan USB drive milik Tessa yang ia temukan. Justin memberikan itu karena dia yakin Ham tak terlibat dengan apapun. Akhirnya mereka pun membuka flash disk itu dan di dalamnya ternyata terdapat data yang menunjukkan uji coba ilegal obat-obatan yang jelas terdata. Perusahaan KHN memutuskan untuk membawa obat itu ke Kenya. Mereka melakukan uji coba ilegal pada ribuan orang miskin dan tidak berpendidikan tanpa memberitahu tentang resiko dan efek sampingnya. Selain itu juga ada data bahwa pemerintahan telah memanipulasi data dan menyuap pejabat lokal untuk menutupi jejak mereka tentang obat dipraksa. Tujuannya adalah keuntungan global karena jika dipraksa berhasil disetujui, KHN bisa menjualnya ke seluruh dunia dan mendapatkan triliunan dolar. A new plague is sweeping the world. Magnified, he can send it out for Will kill 1 donuts. in 3. But now, first century multi-resistant TB. Huge, isn't it? KDH is developing a revolutionary treatment for TB. Setelah dari sana dengan daftar nama orang-orang yang mungkin terlibat atau hanya sekedar mengetahui konspirasi ini, Justin mendatanginya satu persatu. Singkat cerita, saat semua data terkumpul, Justin langsung menemui Sony untuk menginterogasinya. Awalnya Sony ngelak terus, tapi saat Justin menunjukkan buktinya, Sony baru ngaku dan di situ Justin baru tahu semuanya. Pada akhirnya di sini Justin mendapat jawaban bahwa selama ini yang dilakukan Tessa hanya sebuah kejujuran dan usaha menyelamatkan masyarakat di Kenya. Tak ada perselingkuhan, tak ada apapun. Kabar perselingkuhan dengan Arnold ternyata hanya sebuah rekayasa dari pemerintahan agar mengalihkan perhatian si Justin. Dengan kata lain, email yang didapatkan waktu itu merupakan email fitnah. Bahkan Sony juga mengaku bahwa usahanya mendekati Tessa juga hanya bertujuan agar bisa mengontrol Tessa, memata-matai Tessa dengan cara pura-pura membantunya. Sony pun ngomong panjang lebar minta maaf segala macemnya dan mengaku terpaksa melakukan itu supaya keluarganya tetap bisa hidup karena mau gimana pun hidup butuh uang yang banyak. Justin pun gak peduli sama semua omongannya dan di situ Justin langsung menantang Sony untuk melihat apa yang akan terjadi. She was stopped. We all did. How did you betray her, Sandy? I'm the one who told them she was going to Lucky. Setelah dari sana, Justin menuju sebuah alamat yang tertulis di kertas Tessa. Dia bertemu dengan seseorang yang gak kita ketahui namanya. Intinya orang itu adalah orang dalam pemerintahan yang lurus, yang ternyata selama ini membantu Tessa dalam mengungkap konspirasi. Tapi di sana pria itu mengatakan pada Justin bahwa melawan pemerintahan adalah kemustahilan. Pria tua pun menyarankan Justin untuk pulang saja ke rumah dan hidup sewajarnya. Justin langsung menjawab bahwa tak ada lagi rumah setelah Tessa meninggal. Bahkan hidupnya pun sudah tak berarti lagi kecuali berjuang melanjutkan perjuangan Tessa. Mendengar perkataan itu, si pria tua itu pun bersedia membantu Justin, tapi hanya membantu memberinya akses menuju Kenya Selatan. Kenya Selatan adalah tempat di mana Tessa meninggal, dan sebelum pergi pria itu memberikan sebuah pistol. Drop it now and it's over. But I don't have a home, Tim. Let me tell you what you're facing. Which it is. Singkatnya, Justin menuju Kenya Selatan menggunakan pesawat relawan yang saat itu mengirim bahan makanan kepada penduduk di sana. Baru beberapa jam ia di sana, ia sangat mengerti keadaan dan juga sangat merasakan apa yang Tessa perjuangkan selama ini, yaitu kemiskinan yang dimanfaatkan menjadi sumber kekayaan para petinggi di negaranya. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba ada sekelompok penjarah yang datang ke sana, mengambil bahan makanan yang baru saja dikirim dan membakar semua tempat di sana. Justin pun kabur menyelamatkan diri naik pesawat dan ngajak beberapa anak kecil yang ia bisa selamatkan. Tapi baru aja naik pesawat, nampak ada seorang wanita muda yang berlari menuju pesawat. Di situ Justin meminta agar pesawat menunggu, namun si pilot nggak mau karena pesawat kecil tak bisa membawa terlalu banyak beban dan hal itu juga berbahaya. Akhirnya Justin pun cuma bisa menatap dan menyadari bahwa dirinya tak berdaya, tak berguna,
dan takkan mampu melanjutkan perjuangan istrinya. Someone knew exactly where Tessa and Arnold would be. I really hope not, Obi. My oath to God. What do I tell him? He's been there before. Di tengah perjalanan, Justin pun memilih turun dari pesawat dan menepi di sebuah danau, menyendiri dengan kefrustasiannya. Tapi di sisi lain di Inggris, sahabatnya yang bernama Ham yang ia temui waktu itu untuk membuka data-data yang Tessa miliki, di sana dalam sebuah konversi yang dihadiri banyak wartawan, dengan berani Ham membacakan semua keburukan pemerintah yang telah melakukan konspirasi obat-obatan milik perusahaan KHN yang dilindungi pemerintah dan membongkar semua kedoknya. Your naivety is beyond belief. You send me this half-baked report by some. The thing is to keep a tighter rein on your resident harlot. Nampak di sana si dalang dari semua itu yang bernama Sir Bernard Pellegrin, yang merupakan kepala divisi Kenya di Kementerian Luar Negeri Inggris pun nggak bisa menyanggah apapun hingga memilih pergi walaupun banyak wartawan yang melemparkan pertanyaan. You're sincerely... Tapi apa yang terjadi setelah itu? Adegan menunjukkan beberapa militer yang datang dengan senjata-senjata menghampiri Justin yang sendirian di tepi danau. Dan di akhir cerita pun Justin terus memegang pistolnya karena dia memilih menyusul Tessa daripada harus ditangkap dan diadili oleh ketidakadilan. Film pun selesai. Dari film ini kita akan paham, film itu adalah sebuah peringatan. Ini bukan kisah tentang kemenangan, melainkan tentang pengorbanan yang pahit. Sebuah kenyataan yang menyatakan bahwa melawan kekuasaan adalah mutlak kemustahilan dan keberanian hanya akan berakhir dengan kehancuran. Tapi nggak ada yang sia-sia. Justin, Tessa, dan kematiannya menginspirasi jurnalis dan orang-orang baik lainnya untuk terus berjuang. Walaupun keduanya mati, tapi suaranya tetap hidup. Perjuangannya tetap diteruskan oleh manusia lain dan keadilan tetap dituntut. Martin Luther King Jr., seorang tokoh pejuang hak sipil, pernah berkata, busur alam semesta moral itu panjang, tapi ia akan selalu melengkung ke arah keadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.